Puji Tuhan, senang kembali bisa bertemu dengan saudara di hari Minggu yang diberkati ini. Seperti biasa, sama-sama katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal 7 ayatnya yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab itu saudara-saudara kita, saudara dan saya, sudah mati bagi hukum Taurat. Katakan bersama saya sudah mati bagi hukum Taurat. Dengan kata lain, saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saya berkata demikian, maka banyak orang Kristen yang berpikir bahwa saya memberikan izin kepada mereka untuk berbuat dosa. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara mau berbuat dosa, sesungguhnya saudara tidak perlu izin. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, inilah pikiran yang selalu iblis taruh dalam pikiran saudara. Iblis akan membuat saudara selalu berpikir bahwa ketika saudara hidup di bawah kasih karunia, sesungguhnya memberikan izin kepada saudara untuk berbuat dosa. Padahal Alkitab mengatakan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Alkitab juga mengatakan dosa tidak lagi berkuasa atas kamu. Bagaimana caranya? Karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara bisa melihat di sini bagaimana iblis memutar balikan segala sesuatunya sehingga banyak orang Kristen yang percaya kalau saudara memberitakan kasih karunia tanpa menyeimbangkan dengan hukum Taurat, maka sama saja saudara memberikan izin kepada orang Kristen untuk berbuat dosa. Alkitab jelas tadi mengatakan, sebab itu saudara-saudara kamu telah mati bagi hukum Taurat supaya kamu menjadi milik Dia. Milik Dia, siapa Dia di sini? Milik Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Supaya, perhatikan baik-baik, supaya kamu menjadi milik Dia dan berbuah bagi Allah. Amin. Kamu mati bagi hukum Taurat, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Yesus dan berbuah bagi Allah. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik, saudara harus mati terlebih dahulu bagi hukum Taurat, baru saudara bisa menjadi milik Kristus dan berbuah bagi Allah. Ini sangat luar biasa sekali. Banyak orang yang tidak mengerti tentang hal ini. Sebab itu saudara-saudara, kamu telah mati bagi hukum Taurat. Amin. Oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Siapakah Dia? Yesus, dan kamu berbuah bagi Allah. Tapi banyak orang Kristen yang berkata, kita memang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita perlu hukum Taurat sebagai pedoman. Apakah benar demikian? Ayat yang kelima berkata begini. Efesus pasal 7 ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Perhatikan baik-baik, Alkitab berkata, hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat yang bekerja dalam tubuh kita supaya kita berbuah bagi maut. Hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat. Sekali lagi saya ulangi, hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak pernah membahas hal ini? Hawa nafsu dosa dirangsang oleh apa? Hukum Taurat. Kalau saudara ada di dalam ruangan seperti ini, tidak ada seorang pun, hanya saudara sendiri. Kemudian saya menuliskan di secari kertas di keyboard ini. Kemudian saya tulis di sini, jangan disentuh. Jangan disentuh. Saya tulis di bawahnya, berbahaya. Tidak ada seorang pun di ruangan ini, hanya saudara seorang diri. Waktu saudara membaca tulisan ini, melihat keyboard ini dan membaca tulisan yang ada di keyboard, ada larangan di sana, jangan disentuh, berbahaya. Apa yang terjadi? Sedikit banyaknya saudara bingung. Kemudian timbul pertanyaan dan saudara penasaran.
Nggak ada seorang pun. Kenapa jangan disentuh? Berbahaya seperti apa? Apa yang terjadi? Timbul penasaran dan pada akhirnya apa? Saudara sentuh. Saya mau serang mengerti. Tidak ada yang salah sama larangannya. Tidak ada yang salah sama hukum Taurat. Hukum Taurat kudus, hukum Taurat benar. Tetapi hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat. Dan kalau saudara mau menjadi orang tua yang bijaksana, saya ingatkan sama saudara, jangan selalu berkata kepada anakmu, jangan. Tapi minta hikmat sama Tuhan bagaimana caranya menuntun anakmu supaya anakmu tidak melakukan. Amin. Memang ada saatnya. Kita sebagai orang tua harus tegas berkata jangan. Kapan? Ketika mereka masih muda, ketika mereka masih kecil. Sama seperti halnya Tuhan menempatkan bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat sebagai penuntun sampai Yesus datang. Dan sesudah Yesus datang, seharusnya mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tidak lagi hidup di bawah penuntun. Jadi jelas sekali Paulus mengatakan begini, hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam tubuh kita supaya kita berbuah bagi maut. Dengan kata lain Paulus mau berkata, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, perhatikan baik-baik, saudara akan berbuah bagi maut. Tetapi kalau saudara menjadi milik Dia, milik Yesus yang dibangkitkan, amin, hidup di bawah kasih karunia, kamu bukan berbuah bagi maut, tapi kamu berbuah bagi Allah. Ada buah-buah yang baik muncul dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Saudara masih ingat ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai? Apa yang terjadi di sana? Ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai kepada bangsa Israel, apa yang terjadi di sana? 3.000 orang mati. Dan ingat apa yang terjadi di Gunung Sion ketika Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Apa yang terjadi di sana? 3.000 orang selamat. Itu sebabnya Alkitab mengatakan hukum Taurat mematikan tetapi roh menghidupkan. Amin. Ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, jelas sekali yang dimaksud dengan hukum Taurat konteksnya di sini adalah 10 hukum Taurat. Kamu telah mati bagi hukum Taurat. Maksudnya adalah kamu telah mati bagi 10 hukum Taurat. Amin. Kamu telah menjadi milik Yesus supaya kamu berbuah bagi Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Banyak orang yang tidak mengerti kebenaran ini. Memang untuk bisa mengerti dibutuhkan pewahyuan. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak setuju dengan Injil kasih karunia. Karena mereka berpikir Injil kasih karunia mensupport dosa. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, sekali saudara melihat, mengerti, maka saudara juga mau orang lain melihat dan mengerti. Amin. Ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu berbuah bagi maut. Tetapi ketika saudara hidup di bawah kasih karunia, saudara menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup yang excellent. Amin. Ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah tuntutan. Jangan. Hukum Taurat berkata jangan mencuri. Tetapi ketika saudara hidup di bawah kasih karunia bukan hanya membuat saudara, bukan hanya tidak mau mencuri, tapi kasih karunia membuat saudara menjadi orang yang mau memberi. Bukan mengambil, tapi mau memberi. Menjadi orang yang murah hati. Amin. Berbuah bagi Allah. Menghasilkan buah-buah yang baik bagi Allah. Ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Sekali lagi saya ulangi. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dibutuhkan hukum Taurat untuk bisa berfungsi.
mengerikan. Untuk bisa berfungsi, dosa membutuhkan hukum Taurat. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dosa butuh hukum Taurat untuk bisa berfungsi. Dengan hukum Taurat, dosa menghasilkan rupa-rupa keinginan, hawa nafsu, dirangsang oleh hukum Taurat. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Paulus berkata begini, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi sesudah perintah itu datang, dosa menjadi hidup, dan aku mati. Dosa menjadi hidup, kemudian apa yang terjadi? Aku mati. Jadi saudara bisa lihat ada hubungannya antara dosa dan kematian. Dan ini yang menyebabkan, perhatikan baik-baik, ini yang menyebabkan apa yang terjadi sama orang percaya, kalau saudara perhatikan baik-baik, banyak orang percaya akhir-akhir ini yang sakit dan banyak yang mati sebelum pada waktunya, mati muda. Apa yang menyebabkan orang percaya sakit dan mati sebelum waktunya? Banyak orang berkata, oh karena orang Kristen berbuat dosa Pak. Dosa mereka sudah diselesaikan sama Yesus di atas kayu salib. Kalau begitu apa yang menyebabkan orang Kristen lemah, sakit, dan mati sebelum waktunya? Perhatikan baik-baik, Paulus berkata begini, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Tetapi sesudah perintah itu datang, dosa hidup dan aku mati. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jadi kenapa sekarang banyak orang Kristen yang sakit dan mati sebelum waktunya? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Paulus berkata, dulu saya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi ketika perintah itu datang, saya hidup di bawah hukum Taurat, dosa hidup, dan aku mati. Kalau kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, dosa tidak berfungsi tanpa hukum Taurat. Itu sebabnya ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, ketika orang percaya kembali kepada hukum Taurat, ini mengerikan. Ketika saudara kembali kepada hukum Taurat, hidup di bawah hukum Taurat, apa yang iblis lakukan? Iblis akan datang sama saudara. Dia akan mendakwa saudara. Dia memanfaatkan hukum Taurat untuk mendakwa saudara. Dan ketika saudara hidup di bawah penghukuman, pendakwaan, Alkitab mengatakan condemnation kills. Penghukuman mematikan. Iblis akan senantiasa mendakwa saudara. Kamu kotor, kamu dosa, kamu begini, kamu begitu. Sekalipun saudara sudah melakukan yang terbaik, iblis akan berkata, belum cukup. Dan ketika saudara hidup di bawah pendakwaan, penghukuman mematikan. Dan ingat baik-baik, ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat tidak pernah membuat saudara untuk melihat kepada Yesus. Hukum Taurat akan selalu membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. Dan ketika saudara terus-menerus melihat kepada dirimu sendiri yang selalu gagal, saudara akan frustasi. Hukum Taurat tidak pernah membuat saudara melihat kepada Yesus dan kepada apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Hukum Taurat selalu berkata, jangan, saudara selalu melihat kepada dirimu yang selalu gagal. Itu sebabnya tadi saya katakan, jangan selalu berkata kepada anakmu, jangan. Tapi minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya menuntun anakmu sehingga anakmu tidak melakukan apa yang jahat. Amin. Alkitab berkata, Paulus berkata, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Tetapi sesudah perintah itu datang, apa yang terjadi? Dosa hidup, aku mati. Dulu perintah yang seharusnya membawa kepada kehidupan, tapi justru membawa saya kepada kematian. Hukum Taurat menuntun saudara kepada kematian. Dan sekarang yang menyedihkan, ada begitu banyak orang yang berkhotbah tentang hukum Taurat berseri. Bahkan ada orang yang menciptakan lagu tentang hukum Taurat, ini mematikan. Membunuh saudara secara perlahan. Kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Oleh tubuh Kristus, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Kamu menjadi milik Kristus. Kamu harus mati terlebih dahulu bagi hukum Taurat. Baru kamu bisa menjadi milik Kristus. Selanjutnya, kamu akan menghasilkan hidup yang baik, yang berbuah bagi Allah. Amin. Galatia pasal 5 ayat 18.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, apabila kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, apabila kamu memberi hidupmu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, bagaimana caranya hidup dipimpin oleh Roh? Kalau saudara tengah malam terbangun, kemudian saudara gak bisa tidur lagi, saudara khawatir, saudara takut, saudara gelisah. Kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk berdoa, berdoa. Jangan berkata, oh besok pagi aja deh, saya ngantuk. No. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, lakukan. Kalau saudara khawatir, gelisah, takut, saudara berdoa. Serahkan semua kekhawatiranmu sama Tuhan, serahkan semua ketakutanmu sama Tuhan. Apakah saudara sudah menyerahkan semua kekhawatiran sama Tuhan? Apakah saudara sudah menyerahkan semua kekhawatiran saudara sama Tuhan? Apakah saudara sudah menyerahkan semua ketakutan saudara sama Tuhan? Banyak orang yang berkata, Pak, tapi saya gak bisa berdoa, Pak. Kalau saudara berkata sama Tuhan, simple. Kalau saudara hanya berkata, Tuhan saya khawatir begini, Tuhan saya khawatir begitu. Sesungguhnya saudara sudah berdoa. Amin. Jadi Tuhan mau ketika saudara datang sama Tuhan, datang apa adanya saudara. Datang seperti seorang anak kecil datang kepada bapaknya. Amin. Serahkan semua kekhawatiranmu. Katakan kepada Bapa. Amin. Kasih tahu sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya khawatir Tuhan tentang anak saya. Semakin hari dia semakin tidak mau dengar sama apa yang saya katakan. Tuhan, saya melihat tingkah lakunya agak mencurigakan. Dan saya tahu sekarang dia sedang bermain dengan anak-anak yang tidak baik Tuhan. Tuhan saya khawatir, saya takut Tuhan. Tapi hari ini biarlah peperangan saya tentang anak saya menjadi peperangannya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, tangan saya kurang panjang untuk menjangkau anak saya. Tapi saya percaya tanganmu Tuhan lebih panjang untuk menjangkau anak saya. Dan saya percaya Engkau lebih mengasihi anak saya daripada saya mengasihi anak saya. Tuhan, biarlah peperangan ini menjadi peperangannya Tuhan. Kasih tahu sama Tuhan Yesus. Amin. Ketika saudara mendapat laporan yang buruk dari dokter tentang penyakitmu. Saudara khawatir, saudara takut. Datang sama Yesus. Katakan sama Yesus. Amin. Saudara bisa berkata, Tuhan saya khawatir Tuhan. Dokter berkata bahwa benjolannya semakin besar. Tapi hari ini saya mau serahkan semua kekhawatiran saya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperang buat saya. Biarlah Tuhan yang memerangi semua penyakit saya. Saya mau diam, duduk diam. Saya mau percaya sama janji firman-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu semua penyakitku disembuhkan. Amin. Ketika saudara datang sama Tuhan. Semakin saudara terbuka sama Tuhan. Semakin saudara jujur sama Tuhan. Saya sulit untuk mengatakan dengan kata-kata, tetapi ketika saudara datang sama Tuhan, jujur sama Tuhan, maka saudara akan merasakan ada kekuatan yang datang sama saudara. Saudara akan merasakan damai sejahtera. Amin. Katakan sama Yesus, ada dosa yang tersembunyi yang selama ini saudara lakukan yang orang lain gak pernah tahu. Saudara datang sama Tuhan, kasih tahu sama Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Kalau mau menangis, menangis sama Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara mengatakan itu sama Tuhan, Tuhan tidak pernah syok. Hah? No. Dia tahu segala sesuatunya tentang saudara. Jadi ini salah satu contoh hidup yang dipimpin oleh Roh. Amin. Dan saya percaya Roh Kudus ada dalam saudara. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus menuntun saudara, saya percaya saudara akan merasakan damai sejahtera. Hiduplah dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Yang percaya boleh bilang amin. Hidup dipimpin oleh Roh itu fleksibel, spontanitas, tidak kaku. Amin. Ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Hiduplah oleh Roh, maka apa akibatnya? Kamu tidak menuruti keinginan daging. Tetapi sekarang terbalik. Banyak orang Kristen yang berusaha untuk tidak menuruti keinginan dagingnya supaya hidup mereka dipimpin oleh Roh. No. Hiduplah oleh Roh. Bagaimana caranya hidup oleh Roh? Saudara bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan ajar saya Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya hidup dipimpin oleh Roh. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Roh Kudus ada di dalam saudara.
Kalau dia memimpin saudara, dia tidak akan pernah menyuruh saudara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak akan. Amin. Roh Kudus tidak akan pernah memberitahukan kepada saudara untuk berbuat curang. Dan dia tidak pernah memberitahukan, oke lah kalau keadaannya begini, curang-curang dikit gak apa-apa lah. Oke lah kalau begini, tipu-tipu dikit gak apa-apa lah. No. Dia tidak akan pernah menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Ketika dia memimpin saudara, dia akan memimpin saudara kepada jalan keluar yang saudara butuhkan. Kalau orang Kristen ada yang merokok dan mereka berusaha untuk tidak menuruti keinginan dagingnya. Oke, tahan, jangan rokok, gak boleh ngerokok. Tahan, sekalipun udah asam, tahan. Mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri, tidak menuruti keinginan dagingnya supaya bisa lepas dari rokok. Dan ternyata mereka tidak pernah bisa. Karena Alkitab mengatakan hiduplah oleh roh. Saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan, biarlah Engkau memimpin saya mau lepas dari rokok Tuhan, biarlah Engkau memimpin saya supaya saya tidak menuruti keinginan daging. Amin. Dan kalau Tuhan berkata, oh kenapa kamu merokok? Karena hidupmu terlalu stres. Coba kamu, kemudian Roh Kudus menuntun saudara, coba kamu tidur lebih pagi. Lebih banyak luangkan waktu bermain dengan anakmu. Ikuti keinginan roh. Amin. Saudara tidur lebih pagi, lebih banyak jam tidur saudara. Kemudian saudara lebih banyak meluangkan waktu bermain dengan anak-anakmu. Stres hilang, lebih banyak tertawa, saudara sukacita. Apa yang terjadi? Keinginan merokok hilang. Amin. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang merokok karena stres, no. Tapi saya mau saudara mengerti, ketika Roh Kudus menuntun saudara, Roh Kudus akan menuntun saudara kepada jalan keluar dan kelepasan. Amin. Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah kepadamu dan yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Kalau hari ini Tuhan menuntun saudara, dia menuntun saudara melalui Roh Kudus yang ada di dalammu. Dan ketika dia menuntun saudara, dia akan menuntun saudara kepada apa yang memberikan faedah, mendatangkan benefit buat saudara. Dan menuntun saudara di jalan yang harus kau tempuh. Jalan keluar, kelepasan. Amin. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa keluar dan masuk, datang dan pergi. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai dengan 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayah dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Saya percaya bentuk tubuh fisiknya Simson tidak seperti yang digambarkan di dalam film-film. Seorang laki-laki yang tinggi besar, tubuhnya berotot, kuat. Tetapi saya percaya Simson secara fisik dia kurus. Ingat rambutnya panjang. Laki-laki berambut panjang itu seperti wanita. Halnya demikian saya percaya. Kenapa? Supaya waktu Roh Allah berkuasa atas Simson. Seperti yang tadi diceritakan, dia mencabik-cabik singa tanpa apa-apa di tangannya. Waktu orang melihat, maka orang akan berkata, ini bukan Simson, ini pasti Tuhan. Jadi bukan Simson yang dapat kemuliaan, Tuhan yang mendapat kemuliaan. Di ayat yang ke-14 tadi mengatakan roh Tuhan berkuasa atas Simson. Kata berkuasa di sini dalam bahasa Ibrani adalah saleah. Yang artinya apa? Prosper. Saudara masih ingat apa yang Allah katakan kepada Yosua? Haruslah engkau memperhatikan firman itu siang dan malam. Amin. Engkau harus merenungkan firman itu siang dan malam. Dan bertindak hati-hati di dalamnya. Supaya engkau berhasil dan perjalananmu beruntung. Sekali lagi saya ulangi, saudara masih ingat apa yang dikatakan Allah kepada Yosua? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah firman ini siang dan malam supaya engkau berhati-hati di dalamnya. Amin. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata berhasil di sini adalah saleah, prosper. Jadi perhatikan baik-baik, kalau Roh Kudus menuntun saudara, Roh Kudus berkuasa atas saudara, menuntun saudara, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil. Simson,
Roh Kudus turun atas Simson. Simson menjadi orang yang berhasil ketika dia bertarung. Jadi salah satu tujuan Allah memberikan Roh Kudus kepada saudara, kepada saya, menuntun saudara untuk membuat saudara dan saya menjadi orang yang berhasil. Yang percaya boleh bilang amin. Dan kalau saudara baca Alkitab kisah tentang Simson, dalam kesempatan yang lain di Lehi, ketika orang-orang Filistin bersorak-sorai, mereka berpikir mereka berhasil menangkap Simson, mengikat Simson, tapi lagi-lagi roh Tuhan berkuasa atas Simson. Dan Simson sanggup melepaskan tali-tali pengikatnya, dan dia menemukan sebuah rahang keledai yang masih baru, dan dia bunuh orang-orang Filistin dalam jumlah yang banyak. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara, apapun profesi saudara, apakah saudara pendeta, pengkhotbah, penginjil, pebisnis, dokter, siapapun, apapun profesi saudara. Saya mau kasih tahu, kalau saudara membiarkan hidupmu dipimpin oleh Roh, saudara akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Pengusaha yang berhasil. Amin. Sudah menjadi orang tua yang berhasil. Oke, dokter yang berhasil. Arsitek menjadi arsitek yang berhasil. Pengusaha menjadi pengusaha yang berhasil. Pebisnis menjadi pebisnis yang berhasil. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Tapi banyak orang Kristen yang mengabaikan Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya. Amin. Minggu depan kita akan sama-sama merayakan hari Pentakosta. Betul? Hari di mana Bapa memberikan apa yang Dia janjikan kepada setiap orang yang percaya. Apa itu? Roh Kudus. Ketika Bapa memberikan Roh Kudus sama saudara, sama saya. Pertanyaan saya, berapa lama Roh Kudus tinggal dalam saudara, dalam saya? Selama-lamanya. Amin. Tetapi kita sudah lihat tadi dalam perjanjian lama. Simson, cerita tentang Simson. Roh Kudus datang dalam hidup Simson. Roh Kudus berkuasa atas Simson. Simson bisa mencabik-cabik singa, tetapi setelah itu Roh Kudus pergi lagi. Betul? Roh Kudus berkuasa atas Simson. Simson sanggup melepaskan tali-tali pengikat dan membunuh orang Filistin. Setelah itu Roh Kudus pergi lagi. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus, saudara dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ada dalam saudara, berapa lama Dia tinggal dalam saudara? Selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Hari ini Roh Kudus ada dalam saudara. Dan saya mau kasih tahu sama saudara seperti Paulus memberitahukan kepada orang-orang di Galatia. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup saudara hari ini. Apapun yang saudara alami, masalah, pergumulan, datang sama Tuhan, kasih tahu sama Tuhan, dan Tuhan akan menuntun saudara melalui Roh-Nya yang ada di dalam saudara. Dan ketika Roh Kudus menuntun saudara, Roh Kudus akan menuntun saudara di jalan yang saudara harus tempuh, dan Dia akan memberitahukan kepada saudara apa yang harus kamu lakukan yang mendatangkan benefit, yang mendatangkan faedah, dan Dia akan menuntun saudara kepada jalan keluar dan kelepasan. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini di dalam saudara, di dalam saya ada Roh Kudus. Ketika hidupmu dipimpin oleh Roh, saya percaya saudara akan menjadi orang yang berhasil dalam segala sesuatu. Prosper, saleh. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, beri hidupmu dipimpin oleh Roh. Amin. Kamu akan menjadi orang yang berhasil. Puji Tuhan. Saya punya satu kesaksian. Luar biasa. Kesaksiannya datang dari Ivan Wijaya dan Eli. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga. Terutama dalam masa-masa sulit seperti yang terjadi belakangan ini. Keluarga kami dikaruniai oleh 2 orang anak perempuan dan kami adalah anggota aktif dalam Care Group Barat 2. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat untuk keluarga kecil kami karena kami mengalami dampak besar akibat
pandemik virus corona. Pada awal tahun 2020 saya berhenti dari kantor saya yang lama dan ingin mencoba usaha sendiri. Background saya adalah dalam bidang lighting dan saya memulai usaha menjual LED screen dan stage lighting untuk gereja, ballroom, kafe, dan lain sebagainya. Tidak lama setelah saya berhenti dari pekerjaan saya dan memulai usaha baru, ternyata bulan depannya mulai pandemik virus corona. Dan hal tersebut mempengaruhi penjualan saya karena ada lockdown. Tidak ada customer yang mau membeli lighting dan LED karena mereka juga sedang meminimalkan pengeluaran. Singkat cerita, selama corona, saya dan istri tidak ada pemasukan sama sekali. Kami hidup hanya mengandalkan tabungan kami dan membayar biaya hidup sehari-hari, cicilan rumah, listrik, dan lainnya. Bahkan kami harus meminjam kepada orang lain. Tetapi melalui khotbah Injil kasih karunia Tuhan, kami selalu mencoba untuk mengandalkan Tuhan, berdoa agar Tuhan membukakan jalan bagi keluarga kami. Kami berharap mujizat terjadi dan janji Tuhan digenapi sesuai dengan tema gereja ini, Bethesda Church tahun 2020, The Year of Open Door. Saya teringat pada awal tahun 2020 ada pada wish card yang dibagikan Bethesda Church, kami menuliskan untuk pada awal tahun 2020 kami memiliki usaha sendiri. Dan Tuhan menggenapinya. Awal bulan November saya iseng, saya googling harga sewa toko di salah satu pusat perbelanjaan khusus elektronik. Semua harga di internet itu per tahun sangat mahal, bahkan untuk ukuran kecil. Belum puas mendapat info dari googling, kami mencoba untuk mendatangi kantor pemasaran langsung. Datang langsung, saya percaya ini tuntunan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menuntun saudara, lakukan. Kami bertemu dengan orang marketing gedung tersebut dan Tuhan sangat luar biasa baiknya. Kami mendapatkan yang pertama harga sewa yang sangat murah dan pembayaran bisa per bulan sesuai dengan kemampuan kami yang hanya bisa bayar per bulan. Yang kedua, toko dengan posisi yang bagus, depan lift dan hook. Kemudian yang ketiga, toko tersebut di lantai GF2 yang biasanya paling mahal harga sewanya, daerah prime, lantai yang prime. Tapi kami bayar harga jauh dari biasanya. Biasanya bayar sewa toko per tahun dan harganya minimal untuk ukuran 2x2 itu kurang lebih 40 juta. Tuhan sangat baik sesuai dengan tema The Year of Open Doors. Tuhan menggenapi janjinya di akhir tahun 2020 itu kepada keluarga kami. Singkat cerita, kami beritahukan hal ini kepada keluarga kami bahwa kami sudah menyewa toko untuk buka usaha. Namun ada salah seorang dari keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka suka menanyakan kepada orang pintar dan info dari orang pintar tersebut, toko yang kami sewa tidak bagus dan tidak sesuai dengan kami. Sehingga semua yang kami usahakan pasti nanti akan sia-sia ke depannya. Kami diminta untuk membatalkan kontrak sewa toko tersebut, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatunya. Amin. Sumber berkat. Dan kami tetap menyewa tempat tersebut. Tuhan sangat baik, menepati setiap janjinya. Awal tahun 2021 Tuhan memberikan klien yang baru dan berkualitas. Dan selama bulan Januari dan Februari penjualan toko kami mencapai 600 juta dalam 2 bulan. Puji Tuhan. Kami pelan-pelan bisa membayar hutang, tagihan kartu kredit kami. Ada satu cerita yang membuat sungguh bahwa Tuhan yang berperang buat saya. Dan bagian kita hanya menikmati kemenangan. Salah satu kafe yang baru mau buka di daerah Pantai Indah Kapuk memiliki salah satu vendor lighting yang sedang menyusun project untuk stage lighting. Semuanya sudah rapi. Tetapi pemilik kafe belum serak kepada vendor ini. Dan melalui salah satu klien saya dikenalkan. Dan kami bertemu pada hari itu juga. Dan walaupun dia belum tahu toko saya dan belum kenal dengan saya, dia langsung oke. Dia mendapat kebaikan Tuhan, mendapat favor. Amin. Dan langsung transfer DP untuk proyeknya yang saya kerjakan. Saya tidak perlu capek-capek menyusun spek, menyusun tender, negosiasi, anggaran untuk meyakinkan customer. Tuhan memberkati saya dengan langsung deal. Amin. Tuhan Yesus yang berperang dan kita hanya menikmati rampasan yang telah ada. Bukan karena saya pintar, hebat, tetapi semua karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Firman Tuhan dinyatakan dalam keluarga kami sesuai dengan tema gereja Bethesda tahun ini, The Battle is the Lord's.
Kami percaya dan selalu berdoa di awal tahun supaya tema tersebut digenapi dalam tahun ini. Kami bersyukur setiap mendengar khotbah Pastor Ivan kami semakin dikuatkan. Kami berpegang pada janji Tuhan dan Tuhan membuktikan setiap janjinya. Yesaya pasal 55 ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kami selalu percaya pada apa yang Tuhan Yesus janjikan dan katakan. Tidak ada yang sia-sia dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus dan hanya nama Dia yang ditinggikan. Yang percaya boleh bilang amin. Luar biasa sekali nama Tuhan yang dipermuliakan. Betapa saudara dan saya diberkati Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau memelihara kami Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, tapi Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap menjaga kami, memberkati kami secara berlimpah-limpah. Dan betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah mati bagi hukum Taurat dan kami telah menjadi milik orang lain, yaitu milik Kristus. Dan hari ini kami percaya hidup kami akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi Allah. Dan kami akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.